Budak imah berarti batur soleh dan puasa ada usia Irman sabar jaminan surga demi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ruqyah Trans 7 yang dirahmati Allah Ta'ala. Bandung yang dikenal Paris Van Java sudah tak asing dengan keindahan kota dan alamnya. Tak mengherankan, Bandung menjadi salah satu tujuan wisata favorit. Kami pun dari tim Ruqyah Trans 7 sering bertandang ke kota ini untuk meliput berbagai kegiatan terapi Ruqyah. Ruqyah Syara'iyah sejatinya terapi Al-Quran yang disunahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, sebaik-baik pengobatan adalah dengan Al-Quran. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ruqyah Massal yang dipandu Ustadz Adam Amrullah sejatinya mengajak jamaah untuk bertobat kepada Allah dan hijrah dari kegelapan menuju cahaya hidayah Allah. Saat mulai bertobat inilah, setan terus menghalangi dan berusaha merebut kesadarannya, hingga beberapa jamaah yang mengalami reaksi hebat terpaksa dievakuasi ke tempat terpisah. Nggak boleh teriak. Semuanya boleh nangis, yang mau nangis tapi nggak boleh teriak. Karena dulunya sama neneknya ya sekolah di sana sampai kelas 6. Dia kan suka anak-anak kan di situ ada kali Pak, tapi nggak besar, tapi ada air terjunnya. Suka ke situ, lama-lama ke situ, ya terjadinya udah SMP Pak ketahuannya. Suka marah-marah gitu Pak. Aku sendiri. Yang jahil gue. Siap. Main jahil, nggak boleh. Oh resep. Sama kan rasa budak soleh. Resep jahil. Tenang jahil. Nggak boleh. Di ruangan inilah, pemuda yang bernama Irman ini ditangani oleh Ustadz Muhammad Faizar. Pemuda ini nyaris dikuasai makhluk gaib tanpa mampu mengendalikan diri. Peruqyah yang berpengalaman tak merasa aneh dengan ledekan jin dan perilakunya yang mengikuti bacaan ayat kursi. Kata-kata kasar biasa diucapkan jin zolim. Namun, Ustadz Faizar tak menghentikan bacaan ruqyahnya. Ini kakinya di batur molor. Iya sholat, batur nyatu, iya puasa. Panyong ora paham. Nah, gandeng, tinggal ledek. Udah biarin aja. Biarin mau ngomong apa kan. Tarik nafas Mas Irman. Bismillah. Terus. Nah, terus. Terus tarik nafas. Tahan. Irman tak sepenuhnya kesurupan. Ia masih sedikit sadar dan bisa mendengar apa yang diperintahkan Ustadz Faizar. Tepukan di dada, seraya dibacakan ayat suci Al-Quran bertujuan untuk melemahkan kekuatan jin yang menguasai di wilayah dada Irman.
Tiba-tiba Irman yang tengah dikuasai jin ini berperilaku seolah-olah tengah bertapa. Tanpa dilandasi kesabaran, sulit untuk mengusir jin yang diduga berasal dari leluhur ini. Wahai Allah, Kau mengambilkan hak-hak orang yang diambil oleh orang-orang yang zalim. Maka ambilkanlah hakku dari jin zalim yang menzalimiku selama ini, ya Allah. Namun, jikalau Engkau belum mengizinkan jin ini keluar saat ini juga, maka hamba ridho, ya Allah. Hamba ridho atas keputusan-Mu, hamba ridho atas ketetapan-Mu. Inilah doa untuk mengukuhkan kesabaran dan tetap berharap pertolongan Allah Ta'ala. Meskipun semua doa untuk meraih kesembuhan tak dikabulkan segera oleh Allah, pemilik alam semesta ini. Ridho dengan cobaan Allah ini? Takdir ya, menerima katanya. Ya. Dia ada Irman sabar, jaminan surga demi Allah. Bilang, aku ridho ya Allah dengan cobaanmu ini, dengan ujian terus dalam hati sambil ikhlas. Biarkan lisan Irman ngomong, tapi hati Irman jangan sampai terpengaruh sama si jinnya. Ini yang dosa jinnya, bukan Irman. Kata-kata kasar bukan keluar dari diri Irman. Setan sudah mengendalikan lisannya hingga sulit untuk ditahan. Orang yang biasa mengucapkan kata-kata kasar seperti itu, hakikatnya sudah menderita gangguan jin, meskipun sehari-hari terlihat normal hidupnya. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما. Di akhirat kelak, orang-orang kafir akan berdoa untuk diperlihatkan dua jenis dari kalangan bangsa jin dan manusia yang telah menyesatkan mereka, supaya mereka bisa menginjakan kedua telapak kakinya kepada keduanya hingga menjadi hina. Andai kata dia jalan, ada orang diam, dimarahin sama dia, Pak. Kalau udah marah dari rumah gitu. Faktor utamanya kesinggung aja, Pak. Kalau kesinggung terjadi, apalagi dia lewat ke jalan, ada yang disangkanya nggak, orangnya kan biasa ngobrol, disangka ngetawain dia marah gitu, Pak. Mudah-mudahan para ustadz ya bisa gitu lah mengobati anak saya. Saya bersyukur-syukur benar-benar, Pak. Terima kasih gitu, Pak. Inilah harapan sang ayah, ingin melihat anaknya sembuh dan kembali normal. Kalau keanehan yang ibu lihat, yang ibu rasa dari anak ibu tuh udah gede ya justru. Kalau SD itu pengakuan jinnya. Terapi rukyah tak cukup sekali, apalagi jika seseorang begitu lama dikuasai setan dari kalangan bangsa jin. Karena itulah Ustadz Adam ikut membantu merukyah Irman, dengan lebih dulu menggali sumber utama gangguan yang dialami Irman. Bu, saya minta Bapak juga pegang kepalanya atau dipeluk dia, kemudian mohon kepada Allah. Karena ini darah dagingnya Bapak dan Ibu. Ya, ridallah ma'aridu walidai. Keriduan Allah bersama keriduan kedua orang tuanya. Ibunda Irman diajak untuk bersama-sama menyaksikan terapi terhadap Irman, karena mungkin saja faktornya bermula dari sang ibu. Entah anak yang durhaka kepada ibunya dan sang ibu masih memendam sakit hati yang belum terobati dan belum memaafkannya. Ya Allah, hamba maafkan kesalahan anak hamba, ya Allah. Dan seandainya ada kesalahan yang saya lakukan dari amalan-amalan saya, dari tingkah laku saya, ya Allah, hamba tobat dengan tobat nasuha. Irman pun dipeluk oleh kedua orang tuanya sebagai tanda mereka telah ridho dan memaafkan semua kesalahannya. Kemudian dibacakan surat Al-Fatihah. Irman pun tersungkur. Dalam kondisi jin melemah, Irman mengadu kepada Allah atas semua penyakit yang dideritanya. Rukyah
adalah doa. Sepanjang terapi, seorang peruqyah berdoa kepada Allah untuk memberi kesembuhan pada pasien. Namun, ada tahap yang harus dilalui. Setelah semuanya diajak bertobat, Ustadz mendoakan bangsa jin yang telah menzolimi Irman untuk dapat hidayah. Wahai jin yang mengganggu saya nggak tahu salah apa saya sama kamu. Sebagai manusia, mungkin Irman pernah berbuat salah kepada bangsa jin hingga dirasukinya. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Seandainya saya punya salah sama kamu. Bangsa jin menghalangi lisan Irman hingga ia terbata-bata untuk melafalkan kalimat doa seolah-olah lidahnya diikat. Kemungkinan lain, bangsa jin yang merasuki Irman berasal dari jin leluhur yang disebut jin nasab. Katanya ini sakit gini kesana minta air gitu, jadi saya akan berusaha ikhtiar. Ini sambung. Ibu bilang sama Allah, ya Allah. Ustadz Adam pun membimbing keluarga ini untuk bertobat, memohon ampunan Allah. Ibu ini sudah minta maaf, sudah tobat Pak. Sekarang kamu maafkan, tugas kamu sekarang memaafkan. Ya, maafin, bilang, Ibu saya maafkan. Kalau dia maafkan dua, ya tanggungannya ada sama kamu sama Allah. Tapi kalau kamu mau memaafkan, Allah tambah kemuliaan buat kamu. Ya dikit ya, budak i rusak kumane. Kenapa rusaknya? Aing dipanggil ku sia. Budak imah bela ti batur. Soleh. Amin, soleh. Nek sholat. Gandeng sia, cicing. Nek puasa. Ada deh ku sia. Narasa, tanya anak. Ya, sudah ibunya sudah minta maaf, sudah ya. Saya boleh ya. Ibu sudah ngerti salahnya. Bilang ya Allah, saksikanlah. Saya tobat ya. Dengan tobat nasuha. Saksikanlah ya Allah. Omongan bangsa jin ini bisa jadi berbohong, menuduh sang ibu sudah berbuat salah kepada Irman. Wallahu alam. Bilang sama Irmannya gitu. Namun, apapun inilah saatnya untuk bertobat. Karena demi kesembuhan Irman, mereka pernah membawanya berobat ke dukun. Ibu nangis minta maaf. Sami-sami orang hampura lahir batinnya dia, ya Allah. Ibu minta maaf sambil nangis, Bu. Ya Allah. Terapi ruqyah tak cukup sekali. Irman yang sudah mengalami perbaikan dan berusaha untuk melawan jin yang membelenggunya. Kata-kata kotor tak lagi keluar dari mulut Irman. Perjuangan seorang pemuda lajang ini menjadi pembelajaran bagi kita. Pertobatan harus ditempuh dengan kesungguhan dalam ikhtiar dan selalu berdoa kepada Allah karena kunci kesembuhan hanya dari Allah Azza wa Jalla. Jalannya orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka ya Allah. Ya Allah ya Allah. Ustadz Adam tidak hanya menggelar ruqyah massal, juga melakukan terapi khusus bagi perempuan yang digelar di lantai atas Masjid Agung Trans Studio. Untuk mengeluarkan jinnya butuh beberapa hal dulu. Apa? Tauhidnya diberesin. Masalah hatinya diberesin. Itu dulu. Nanti kalau udah beres insya Allah mudah keluarnya. Langkah awal dalam terapi ruqyah dengan melakukan tobat, memohon ampunan Allah Ta'ala, kemudian memohon perlindungannya dari semua godaan setan yang terkutuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari setan-setan yang menggangguku selama ini. Aku berlindung padamu ya Allah dari setan yang sering membuat saya marah kepada suami saya ya Allah, kepada anak-anak saya ya Allah. Aku berlindung kepadamu ya Allah. Wahai Zat yang Maha Melindungi, Engkau pelindung kami ya Allah.
Seraya membaca surat Al-Fatihah dengan tadabbur makna, Ustadz Adam pun membimbing jamaah untuk meruqyah air. Minum dengan tangan kanan dengan keyakinan Allah mengabulkan seluruh permintaannya. Boleh tepuk-tepuk orang di sebelah kanannya atau dipeluk boleh, silakan. Terapi ruqyah juga harus disertai dengan hati yang lapang, melepas berbagai ganjalan di hati, buang rasa marah, dendam, dan sedih. Kemudian isi hati dengan rasa syukur. Terapi ruqyah juga harus diawali dengan melepaskan berbagai praktek kesyirikan yang pernah dilakukannya. Ya, biasanya sudah diritualin supaya memikat, menarik perhatian cowok-cowok. Nih ada bedak, ada lipstick, tuh. Ini didoain sama dukunnya supaya menarik cowok-cowok. Akhirnya apa? Akhirnya mereka berzina ujung-ujungnya. Kaum perempuan diajak Ustadz Adam untuk membenahi diri supaya tidak mudah diganggu setan dari kalangan bangsa jin. Mengabdi kepada suami karena Engkau ya Allah. Mengurusi anak-anak karena Engkau ya Allah. Menjadi orang yang salihah karena Engkau ya Allah. Kita baca lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semua ibadah yang dilandasi ikhlas karena Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah menjadi benteng untuk melawan berbagai gangguan setan. Siapapun tidak ada yang sanggup mengusir setan kecuali karena pertolongan Allah semata. Ya Allah, putuskanlah antara hamba dengan jin, dukun, orang zalim, dari ke dukun, sebut namanya. Ulang-ulang, putuskanlah ya Allah. Latihan ruqyah yang dipandu Ustadz Adam sebenarnya mudah dan bisa dipraktekkan di rumah, baik untuk diri sendiri, suami, atau anak. Namun, untuk beberapa kasus orang yang mengalami gangguan jin cukup parah, sebaiknya ada emosi jelek, peruqyah berpengalaman. Ada dendam, ada sombong, ada buhul sihir. Memang gak harus reaksi. No. Karena sebagian orang bereaksi secara histeris, teriakannya terkadang membuat orang lain panik dan ketakutan. Ada juga yang bereaksi dengan tangisan. Bangsa jin yang merasuki ibu ini menangis, entah karena menyesal telah berbuat zolim terhadap manusia, atau mereka juga tersiksa karena diperalat oleh para dukun. Wallahu alam. Untuk yang berikutnya, 3 orang ibu ini dibawa ke depan jamaah untuk diruqyah bersama-sama. Seraya Ustadz Adam menunjukkan cara-cara terapi ruqyah. Ikuti, ya Allah. Putuskanlah hubungan antara saya dan seluruh jin. Lihat, dia nggak bisa ngomong. Dan seluruh jin. Bangsa jin tidak mau diusir dan diputuskan hubungannya. Mereka terlanjur betah tinggal di tubuh manusia. Biasanya, manusia yang banyak dirasuki jin tidak hanya mengganggu emosinya, juga kesehatan fisiknya, bahkan ibadahnya. Ya Allah, putuskanlah antara saya dan semua jin yang mengganggu saya. Bismillah, putus. Ya, niat terus ulang-ulang. Bismillah, putus. Bismillah, putus. Bismillah, putus. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minallahi rasulih ilal ladzina antum minal musyrikin. Ayat pertama dalam surat At-Taubah ini biasa dibaca Ustadz Adam untuk memutuskan hubungan dengan bangsa jin dan para dukun. Dengan izin Allah Ta'ala, saat hubungan terputus, maka gangguan pun hilang. Ya, ayo. Keberadaan peruqyah perempuan dibutuhkan untuk ikut menangani terapi khusus ini.
Karena sebaiknya pasien perempuan diruqyah oleh peruqyah perempuan juga. Mungkin sebagian pasien lebih nyaman untuk berbagi masalahnya dengan sesamanya. Dalam kondisi dikuasai jin, banyak pasien yang tidak mampu berucap sepatah kata pun, apalagi untuk membaca Al-Quran. Maka perbanyaklah istighfar di dalam hati dan memohon pertolongan Allah Ta'ala. Kalau fisik itu semua berat, kayak ada yang narik dari sana dari sini, makanya kan reaksinya beda-beda kan. Kalau psikis itu kayak aku ditimpa, aku tuh sadar sebenarnya kayak cuma kayak aku tuh ditimpa gitu, jadi bisa nyaksin tapi nggak bisa berbuat apa-apa, nggak tahu kayak ada yang ngalangin aja gitu. Jadi kan pas aku mau ngucapin tuh dalam hati pengen ngucapin tapi kayak bibir tuh kayak diikat gitu, nggak bisa ngucapin apa-apa. Awalnya, ibu ini pernah berobat ke dukun, bukan kesembuhan yang diperolehnya. Sejak itu ia sering mengalami gangguan yang menggoyahkan rumah tangganya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kami bersaksi. Salah satunya yang sering terjadi, benci sama suami, berantem, pokoknya nggak harmonis. Soalnya emang historinya ingin kita tuh bercerai, intinya buruk terus sih. Misalnya suami selingkuh, terus aku suruh balikan lagi sama mantan. Jadi di dalam mimpi itu yang muncul tuh hanya satu orang, itu aja gitu. Mimpinya tuh seperti itu. Kalau nggak aku ya berhubungan sama orang itu, selalu orang itu yang ada sangkut pautnya itu aja gitu. Makanya aku pertama sih nggak sadar kalau ada yang zolim mungkin ya, tapi kesini ganjil. Soalnya setiap hari selalu mimpinya seperti itu lagi awalnya. Terus kedua sadarnya itu kalau